Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Mujahidah dari jurusan Farmasi angkatan 2021 kelas C Praktikum Botani. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang praktikum kami, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua pertumbuhan perkembangan perkecambahan kacang hijau media kapas basah, yang ketiga uji oksigen sebagai hasil fotosintesis. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu epidermis. Apa itu epidermis? Epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Jaringan epidermis juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama yaitu umumnya terdiri dari satu lapis sel. Namun pada beberapa sel jenis tumbuhan, epidermis terdiri atas beberapa sel karena sel-sel protoderm membelah beberapa kali secara perikulin. Contohnya adalah sel-sel epidermis filamen pada akar anggrek. Yang kedua yaitu memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Yang ketiga yaitu bentuk sel bervariasi, contohnya berbentuk tubular pada helaian daun Dicotyledone. Yang keempat, sel-sel memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Sel-sel inisial epidermis sebagian dapat berkembang dan berbonifikasi menjadi alat-alat tumbuhan lain yaitu derivat epidermis. Dua di antaranya yaitu stomata dan trikoma. Trikoma adalah rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Fungsinya yaitu untuk mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, membantu penyebaran biji, membantu penyerbukan bunga, dan lain-lain. Stomata adalah celah atau lubang yang diapit oleh sepasang sel penjaga. Fungsinya yaitu sebagai jalan masuk dan keluarnya karbon dioksida dan oksigen pada proses respirasi maupun fotosintesis, serta jalur penguapan air atau transpirasi. Nah, untuk yang materi yang kedua yaitu pertumbuhan, perkembangan, perkecambahan kacang hijau media kapas basah. Sebelumnya, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Irreversibel berarti perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Perkembangan adalah proses diferensiasi dan spesialisasi sel, proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur tetapi dinyatakan secara kualitatif. Ditinjau dari segi anatomi dan fisiologi, diferensiasi merupakan perubahan yang menyangkut pada spesialisasi fungsi sel. Nah, dalam fase pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi 3, yaitu perkecambahan, pertumbuhan, dan fase reproduktif. Perkecambahan merupakan proses munculnya embrio melalui biji. Pertumbuhan pada tanaman ada 2 macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan proses pertumbuhan terjadi karena pertumbuhan meristem primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder menyebabkan bertambah besarnya diameter batang yang terjadi akibat aktivitas sel-sel meristem di antara xilem dan floem. Selanjutnya, fase reproduktif. Fase reproduktif terjadi pada pembentukan dan perkembangan kuncup-kuncup bunga buah, dan biji. Selanjutnya, tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan terbagi menjadi 2, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Perkecambahan hipogeal mengalami proses pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Perkecambahan epigeal mengalami proses pertumbuhan memanjang pada epikotilnya. Proses pertumbuhan tersebut mengakibatkan kotiledon dan plumula terdorong ke atas tanah. Nah, selanjutnya, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi proses pertumbuhan? Faktor tersebut terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari gen dan hormon.
Faktor eksternal terdiri dari cahaya matahari, nutrisi, air dan kelembapan dan juga suhu. Nah, berdasarkan dari data hasil pengamatan praktikum yang telah kami lakukan, kecambah yang diletakkan terkena sinar matahari mengalami pertumbuhan yang lambat tetapi memiliki batang yang kokoh. Dan kecambah yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami pertumbuhan yang cepat tetapi memiliki batang yang lemah. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi atau primer. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu uji oksigen sebagai hasil fotosintesis. Sebelumnya, fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan di mana kebutuhan air diperoleh dari penyerapan akar dan karbon dioksida diambil dari reaksi fiksasi dari udara, energi sinar matahari yang diikat oleh klorofil. Orang yang pertama kali menemukan fotosintesis adalah Jan Ingenhals. Jan Ingenhals melakukan percobaan dengan memasukkan tumbuhan Hydrilla verticillata ke dalam bejana berisi air. Bejana itu lalu ditutup dengan coran terbalik dan di atasnya diberi tabung reaksi yang diisi air hingga penuh. Kemudian bejana tersebut diletakkan di bawah terik matahari. Tak lama kemudian muncul gelembung udara dari tumbuhan air itu yang menandakan adanya oksigen. Berdasarkan dari hasil percobaan praktikum yang telah kami lakukan, perlakuan yang paling banyak menghasilkan oksigen ialah perlakuan pada bejana yang diletakkan di tempat terkena sinar matahari dan ditambahkan natrium bikarbonat. Hal ini disebabkan karena natrium bikarbonat berfungsi sebagai katalis dan natrium bikarbonat menjadi sumber penghasil karbon dioksida. Untuk membuktikan apakah gelembung udara yang dihasilkan tersebut adalah oksigen, dapat dipastikan dengan memasukkan bara api dari lidi ke mulut tabung reaksi. Ketika bara api dari lidi dimasukkan, ternyata bara api tersebut menyala terang atau mengeluarkan api. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis, gas yang dihasilkan adalah oksigen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan